Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat ide jualan dengan modal kecil bisa untung besar, bisa buat stok dan ide jualan frozen. Hasilnya lembut, berserat, ditambahin aneka topping kekinian, menarik banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 500 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 27 gram susu bubuk. Dan tambahkan juga 1 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita selanjutnya akan campurkan bahan basah yaitu 1 butir telur. Tambahkan 100 ml minyak goreng atau bisa teman-teman ganti pakai margarin yang udah dilelehkan. Tambahkan 220 sampai 225 ml air hangat. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Tuangkan bahan basah ke dalam bahan kering. Ini kalau memang ragu jangan langsung dituangkan sekaligus ya. Teman-teman bisa sisakan sedikit cairan untuk mengontrol adonannya. Sambil kita aduk menggunakan spatula sampai adonan menggumpal. Kalau sudah mulai menggumpal-gumpal seperti ini, selanjutnya kita ulenin sampai kalis. Supaya memudahkan, aku menggunakan mixer. Uleni sampai kalis dan elastis. Kita gunakan speed rendah atau sedang. Aku menggunakan Mito Maxi Stand Mixer MX700, kapasitas besar 7 liter, mesin powerful standar Eropa dengan metal gear yang lebih tahan banting. Bisa muat hingga 1,2 kg tepung kering, dayanya yang paling rendah pemakaian normal mulai dari 150 watt. Sambil diperhatikan untuk adonannya. Kalau kurang cairan bisa ditambah, tapi hati-hati jangan kelembekan, karena kalau kelembekan nanti adonannya mudah putus. Kalau nggak ada mixer tentu aja teman-teman bisa ulen manual ya, pakai tangan. Usahakan sampai kalis dan elastis. Adonan yang elastis akan membantu memudahkan kita melebarkan adonan. Dan serat yang terbentuk nantinya lebih bagus hasilnya. Kalau udah cukup kalis dan elastis, ambil adonan, kemudian letakkan di alas kerja atau bidang datar. Bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Di sini aku bagi-bagi adonan dengan berat masing-masing 50 gram. Setelah adonan dibagi-bagi, kemudian kita bulatkan adonan. Seperti ini. Lakukan sampai selesai. Siapkan wadah atau mangkuk, beri sedikit minyak goreng, gak usah banyak-banyak ya minyak gorengnya. Kemudian masukkan adonan yang udah kita bulatkan tadi. Lapisi permukaannya menggunakan minyak goreng, tujuannya supaya adonan gak kering. Dengan cara ini kita juga gak boros minyak ya, daripada kalau kita rendam keseluruhannya. Beri tutup atau wrap. Kita diamkan adonan selama 1 jam supaya rileks dan gluten terbentuk. Setelah 1 jam didiamkan, ini adonannya udah lebih elastis. Bisa ditarik-tarik seperti ini. Ini glutennya udah terbentuk dan lebih elastis dibandingkan sebelumnya. Kita ambil adonan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Tekan-tekan dan lebarkan sambil ditarik-tarik hingga lebar dan tipis. Usahakan jangan sampai robek ya. Setelah kira-kira lebar dan tipisnya pas, kita beri secukupnya margarin di atas permukaan adonan. Oleskan merata di permukaannya. Semakin banyak margarinnya, ini akan semakin legit hasilnya. Tapi aku nggak terlalu banyak, ini aku menyesuaikan dengan selera aja.
Kalau mau diberi isian aneka rasa lainnya, teman-teman bisa mengoleskan margarin tipis dulu, kemudian bisa diberi isian yang tidak berair seperti filling coklat atau glaze donat. Selanjutnya kita gulung adonan dari ujung ke ujung, seperti ini. Lakukan sampai selesai, sampai semua adonan diberi margarin. Oleskan minyak goreng di permukaan adonan, beri tutup plastik atau wrap. Kita diamkan lagi selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan udah lebih elastis lagi dibanding sebelumnya. Ini udah bisa kita tarik-tarik ya. Ambil adonan, kemudian kita tarik hingga memanjang dengan perlahan-lahan seperti ini. Panjangkan sampai kira-kira udah cukup. Selanjutnya, gulung ujung adonan menuju ke tengah adonan. Seperti ini. Ujung lainnya juga kita gulung tapi dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya, satukan kedua gulungan tersebut di tengah. Hasilnya jadi seperti ini. Kita lakukan hal yang sama dengan adonan lainnya sampai selesai. Oleskan minyak di atas adonan. Dan kita diamkan lagi selama 1 jam untuk yang terakhir kalinya supaya saat dipipihkan tidak membal. Nah, setelah didiamkan selama 1 jam, kita siapkan pan, panaskan di atas kompor, beri sedikit margarin, kita biarkan panas. Ambil 1 adonan, letakkan di atas kertas baking atau kertas nasi. Beri lagi kertas baking. Kemudian kita pipihkan sampai lebar. Sebenarnya nggak pakai kertas baking juga boleh ya. Ini buat ngebantu memindahkan adonan ke atas pan aja. Langsung aja kita pindahkan ke atas pan. Kita masak sampai kecoklatan bagian bawahnya, masak merata di kedua sisi. Kalau mau dibuat frozen, dimasak aja sampai setengah matang, sampai bagian luarnya berkulit, tapi tidak sampai kecoklatan. Nah, ini contohnya ya. Kalau mau di frozen, kayak gini aja udah cukup, bisa teman-teman angkat. Kalau mau dimasak sampai matang, langsung disajikan, tunggu sampai bawahnya kecoklatan, baru kita balik, dan biarkan sisi lainnya berwarna kecoklatan. Kalau sudah merata, angkat dan siap disajikan. Ini bisa langsung disantap bersama kari ayam atau kari daging, atau bisa juga dibuat versi kekinian dengan aneka topping manis. Teman-teman bisa berkreasi dengan menambahkan secukupnya kental manis, meses coklat, dan keju parut. Gini aja ini juga udah enak banget. Teman-teman bisa beri aneka glaze atau spread sesuai selera. Kemudian diberi tambahan topping seperti kacang panggang cacah, coklat blok parut, atau keju parut. Atau bebas aja lah sesuai selera. Dan ini dia roti Maryam dengan aneka topping kekinian dan bisa jadi ide jualan. Teman-teman juga bisa ya jual versi frozennya. Frozennya bisa dikemas dalam plastik seperti ini supaya nanti gampang diambil dari kulkas. Nantinya bisa teman-teman kemas lagi dalam plastik kedap udara. Ini rasanya enak banget. Roti Maryamnya lembut dengan serat yang banyak kayak gini. Enggak enek apalagi dipadukan dengan topping sesuai selera. Teman-teman bisa coba resep ini. Cara buatnya sebenarnya simple. Yang penting harus sabar dan telaten. Hasilnya bisa elastis, jadi seratnya bisa banyak. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.